Jadi semuanya itu dipanggil oleh agama Allah. Mau kulitnya hitam, mau kulitnya putih, mau dia orang Asia, mau dia orang Eropa, mau Australia, benua manapun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakan Muhammad, wahai manusia, wahai umat manusia, bukan wahai ya qaumi. Kalau kita lihat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka memanggil apa? Ya qaumi, ya qaumi, wahai kaumku, wahai kaumku. Berarti agamanya untuk kaumnya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, Qul ya ayyuhan nas, manusia, ini Rasulullah ilaikum jami'an. Aku ini utusan Allah kepada kalian semuanya, tanpa terkecuali. Jadi bukan hanya untuk bangsa Arab. Di Indonesia ini, kira-kira pada tahun 1978 itu pernah diadakan konferensi pendeta-pendeta misionaris seluruh dunia, diadakan di Colorado. Salah satu yang dikaji tentang bagaimana memurtadkan Indonesia. Disebutkan di sana salah satu laporannya bahwasanya Islam di Indonesia ini ada dua macam. Yang pertama Islam tradisional. Yang kedua kata dia Islam apa? Islam Timur Tengah. Dia sebutkan di buku itu ada Islam tradisional, ada Islam Timur Tengah. Kata dia Islam Timur Tengah ini, alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah, dia mengatakan bersyukurlah dia bahwa Islam Timur Tengah ini berhenti. Islam aliran keras, dia nyebutkan Islam aliran keras yang berasal dari Timur Tengah itu berhenti di India dan Pakistan, tidak sampai ke Indonesia pada waktu itu, pada tahun 78. Tapi kemudian dia mengatakan, namun sekarang ada indikasi Islam Timur Tengah itu akan memaksakan dirinya di Indonesia. Pada waktu itu disebutkan bahwasanya salah satu tokoh Islam Timur Tengah itu siapa? Muhammad Nasir. Ada yang nggak kenal sama Muhammad Nasir? M. Nasir, pendiri Dewan Dakwah Masyumi sebelumnya. Dia yang dikatakan Islam Timur Tengah itu. Tapi kata dia, ini Islam Timur Tengah ini mendapatkan dana dari Jazirah Arab, dari Saudi, dari Kuwait, dari mana-mana. Ya, sekarang mereka masih punya minyak. Tapi beberapa tahun ke depan minyak itu akan kering dan Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam tradisional. Dan tatkala itu kita bisa mengkristenkan mereka, gampang. Kalau Islam tradisional ini kita lihat yang dimurtadkan di kampung-kampung itu Islamnya tradisional dia, ya cuma Islam, KTP-nya Islam, sholatnya ya sholat lah. Ini ada Indomie. Gimana kalau bapak ngambilnya di gereja? Oh nggak apa-apa, alhamdulillah, makasih banyak. Dan sudah banyak kejadian itu. Jadi ingat, agama Islam itu sebenarnya satu. Yang asalnya dari mana? Dari Arab son. Jangan cari Islam Arab itu banyak. Jangan cari Islam dari India. Islam dari India apa namanya? Ahmadiyah. Ahmadiyah ini Islam dari India. Yang bikin siapa? Ya Inggris. Jangan cari Islam dari Iran. Islam dari Iran. Islam apa dari Iran? Syiah jadinya. Lah Rasulullah SAW itu diutus Allah di Mekah kemudian ke Madinah. Ini ada Islam dari Iran. Jadinya akan Syiah dia. Ingat, Islam itu cuma satu, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan Islam itu untuk semuanya. Nggak ada istilah Islam Indonesia, nggak ada. Islam Spanyol, Islam Eropa tidak ada. Di semua negeri, tatkala kita bermakmum dengan imamnya akan mengatakan Allahu Akbar. Sama. Jangan di Indonesia Allah Maha Besar. Ini baru Islam Indonesia, nggak benar. Tapi adanya tetap Allahu Akbar. Itu menandakan Islam itu satu. Al-Fatihahnya tetap Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak berubah, segala puji bagi Rabb enggak berubah. Ketika di Inggris umpamanya pakai bahasa Inggris, tidak. Tetap Islam itu satu dan Islam itu untuk semua.
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah jalla jalaluhu, "la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang pun dari umat manusia ini yang mendengar tentang aku, mendengar tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan risalahku, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi agama Islam itu semua, Yahudi, Nasrani, apapun bangsanya, apapun etnisnya, dia memiliki kewajiban untuk mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sifat yang ketiga dari Islam ini, kita tinggal 1 jam ya. Hah? Ya enggak, antar sudah hampir selesai. Yang ketiga, salah satu sifat agama Islam ini, itu yang menjadi topik kita hari ini. Wah, jadi topik kita hari ini bakal nambah lagi seperti ini. Islam itu agama yang sempurna. Islam itu agama yang sempurna, lengkap Islam itu. Bahkan yang lengkap itu bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan para sahabatnya, bukan para malaikatnya, tapi Allah jalla jalaluhu di atas arasnya, dialah yang melengkapi. Dan dia mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sudah sempurna agama Islam itu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga lengkapkan bagi kalian nikmatku dengan agama ini. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho Islam itu agama bagi kalian. Selesai. Islam itu lengkap. Dengan meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak butuh tambahan dari saya, dari Bapak, enggak butuh sama sekali. Karena sudah lengkap. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim, dan hadis ini sahih. Beliau mengatakan, "Taraktukum ala mislil bayda lailiha kanahariha." Aku meninggalkan kalian ini di atas hujjah yang putih, bersih, malamnya seperti siangnya. Jelas Islam itu, jelas agama Allah itu. La yaziru anha illa halik. Tidak ada satu orang yang menyeleweng dari yang Rasul SAW sudah jelaskan, kecuali dia akan halik, dia akan hancur. Itu yang mereka menyeleweng dari agama Allah yang sudah sempurna ini. Kemudian Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini ditanya, ya, ada yang kenal sama Salman Al-Farisi? Beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang melakukan perjalanan panjang untuk mendapatkan hidayah Allah. Dia berpindah dari satu pendeta ke pendeta selanjutnya, sampai akhirnya beliau dijual menjadi budak di kota Madinah, dan akhirnya beliau berjumpa dengan Rasul SAW dan menyatakan keislamannya. Salman Al-Farisi ini pernah ditanya, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'?" Nabi kalian itu sudah mengajari kalian semuanya? Semua tentang urusan dunia ini sudah diajarin kepada kalian, urusan agama kalian? Kata Salman, "Nah, hatta al-khira'ah." Sampai cara buang kotoran itu, cara BAB itu diajarin sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh menghadap kiblat, kita nggak boleh membelakangi kiblat. Kita diajarin kalau pakai batu berapa batunya. Kita nggak boleh pakai kotoran binatang. Itu sudah diajarin. Jadi Islam ini sudah sempurna, nggak butuh tambahan dari siapa-siapa. Itu agama Allah Subhanahu wa taala yang namanya Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan tentang kesempurnaan hidayah Allah yang bernama Islam ini. Beliau mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu
ya'lamuhu lahum wa yunzirhum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Rasul SAW, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia memiliki kewajiban untuk memberitahu umatnya kebaikan yang dia ketahui kepada umat dan memperingatkan mereka dari kejahatan yang diketahui oleh nabi ini. Jadi segala kebaikan itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua. Dari mulai cara makan kita diajarin makan, cara minum kita diajarin cara minum, cara tidur diajarin tidur. Apalagi tentang Tuhan kita. Wallahi kita ini diajarin oleh Nabi, diberi informasi tentang kiamat seakan-akan kita melihat. Bagaimana orang dibangkitkan, bagaimana mereka berjalan di padang mahsyar, dikumpulkan di sana. Benar-benar semuanya sudah dijelaskan. Beliau menjelaskan bagaimana hukum jual beli, dijelaskan. Bagaimana hukum bagi hasil, bagaimana hukum utang piutang. Apalagi yang urusan ibadah cukup sudah. Kita cukupkan karena Rasul sudah menyempurnakan agama ini dengan Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka tidak perlu kita cari ibadah-ibadah, cara-cara ibadah yang Nabi nggak ngajari. Nggak perlu. Kenapa? Karena kita mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang utusan Allah itu cuma Muhammad. Yang berhak membuat ibadah-ibadah siapa? Muhammad SAW. Sudahlah, kita ini nggak usah ribut. Kita ini kadang-kadang orang ngomong, Ustaz, kita ini dari apa ribut-ribut? Cobalah umat Islam ini bikin HP aja lah. Inovasi-inovasi barunya itu untuk bikin HP, kreativitasnya untuk bikin HP, ibadahnya sudahlah. Rasul gimana ibadah sudah cukup. Kalau enggak kita akan habis tenaga kita memikirkan hal-hal yang remeh. Padahal Islam sudah sempurna, sudah semuanya. Cuma sayangnya kita umat Islam ini enggak pernah mau belajar. Coba dikaji. Umpamanya kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melihat rembulan baca apa? Ada doanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau naik kendaraan baca apa? Ada ajarannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau masuk rumah gimana? Ada bacaannya. Bahkan keluar toilet diajarin kaki mana yang masuk dulu, kaki mana yang keluar dulu. Ada bacaannya. Namun karena kita nggak pernah mengkaji Islam, kita seakan-akan sudah tahu yang baik-baik. Oh ini nggak perlu, sudah sempurna agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi perselisihan yang bakal terjadi di antara umat ini. Ya kita lihat ribut semua, ada sekte ini, ada sekte itu, ada golongan ini, golongan itu, yang macam-macam. Ada Islam yang macam-macam lah kita katakan. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Barang siapa yang hidup setelah aku, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Kata Nabi nakut-nakutin umatnya. Kalian akan mendapati perselisihan yang banyak. Kita lihat, perselisihan itu bermula dari zamannya siapa? Utsman bin Affan. Dan kemudian pada zamannya Ali bin Abi Thalib, terus perselisihan ini terjadi. Tapi Rasul SAW sudah memberikan kunci buat kita. Supaya selamat gimana? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala banyak perselisihan, banyak perbedaan pendapat, kalian pegang sunnahku. Tanya, yang sunnah itu mana? Umat Islam ini sekarang harus apa ya? Harus lebih kritik lah. Kritis, harus lebih kritis ya. Dia mau beramal, tanya dulu. Ini Ustaz, saya lihat beda-beda semua caranya Ustaz. Ustaz gimana? Yang Nabi amalkan gimana Ustaz? Tanya, Nabi mana yang diamalkan? Kalau sudah Nabi ngamalkan, oh ini Nabi ngamalkan Ustaz, alhamdulillah saya amalkan. Oh bukan, ini saya yang bikin ini. Wah Ustaz tunggu Ustaz, saya mau Nabi aja Ustaz. Karena sunnah Nabi ini kalau mau kita amalkan dari pagi sampai sore, kita bakal duduk di tempat ini mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati. Enggak dapat di sunnahnya Nabi, cari di mana?
sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Cari sunnahnya Abu Bakar, cari sunnahnya Umar bin Khattab, cari sunnahnya Utsman bin Affan, cari sunnahnya Ali bin Abi Thalib, cari itu. Kemudian Rasul bukan cuma nyuruh kita menggunakan sunnah-sunnah mereka, bahkan beliau mengatakan, "Abdu 'alaiha bin nawajid." Kalian gigit dengan geraham kalian. Gigit kuat-kuat sehingga kalau pakai tangan, kalau kita pegang sunnah pakai tangan itu masih lepas. Tapi kalau kita gigit dengan gigi kita, kita tidak akan melepaskannya kecuali gigi kita rompak. Hati-hati dengan urusan yang baru-baru, kata Rasulullah. Hati-hati. Rasul sudah mengatakan nanti bakal muncul hal-hal baru-baru yang menyebabkan umat berpecah belah. Maka ketika kita berbeda pendapat, supaya kita ini tidak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam diadu domba, sudah kita ribut, kamu sama saya ribut, yuk kita lihat sunnahnya Nabi, kita lihat mana sunnahnya Nabi. Katanya Islam ini sudah sempurna, kita lihat kalau ada alhamdulillah, nggak ada ya sudahlah kita amalkan yang lain, umpamanya seperti itu. Itu abdu 'alaiha bin nawajid, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, taatilah ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kalau ada perbedaan pendapat di antara kalian, kemana kembalikan? Kemana? Kepada Allah dan Rasul. Kepada Allah ada Al-Quranul Karim. Kita lihat gimana sih hukumnya Allah. Kepada Rasul, alhamdulillah sunnah-sunnahnya Nabi terjaga. Alhamdulillah. Kalau ada orang mengatakan kan ada yang palsu, iya betul. Dan alhamdulillah Allah sudah menjaga, sudah dipilah mana yang palsu, mana yang dhaif, mana yang nggak benar, mana yang nggak ada asalnya. Itu alhamdulillah Allah sudah menciptakan ulama-ulama yang membedakan hal itu. Maka dengan seperti ini Islam itu sudah sempurna. Kita ini supaya nggak ribut lah. Kita ini supaya bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, jalan bersama. Kita nggak bakal bisa jalan bersama-sama apabila Islamnya macam-macam. Ya tadi kita katakan ada Islam Bekasi, ada Islam Jember, ada Islam Madura, ada Islam mana, nggak bakalan. Islam kita adalah satu yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah kalau kita meniti jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bakalan jalan bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, kalian berpegang teguhlah dengan hablullah, dengan tali Allah Jalla Jalla, itu agamanya ini. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah, jangan. Kalau masalah khilafiyah fiqhiyah itu biasa. Itu biasa, nggak ada masalah. Umpamanya ini sholat 11 apa 23 Ustaz. Ya, yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan. Itu nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau masalah-masalah yang memang tidak ada aturannya dari Allah dan Rasulnya, sudah nggak usah. Ini saya yang bikin nih. Ini kan bagus. Ya kalau bagus buat bapak bagus, belum tentu bagus buat saya. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar, itu dari Allah. Sekali lagi, kalau benar yang saya sampaikan itu dari Allah. Tapi kalau ada yang salah, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sempurna itu cuma Allah Jalla Jalaluhu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sudah, jemaah. Ya, kalau mungkin ada yang ingin bertanya, kita batasin 3 saja pertanyaannya, karena kita ada amalan yang namanya sholat sunnah. Syuruh mungkin ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Man shallal ghadata fi jama'ah man shallal subha fi jama'ah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah,
Thumma qa'ada fi musallahu yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Kemudian dia duduk di musallanya, tempat salatnya itu, sampai matahari terbit. Thumma shalla rak'atain. Kemudian dia salat 2 rakaat. Dapat apa dia? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi ini kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Kita nggak semuanya bisa umrah, nggak semuanya umat Islam bisa haji, tapi Allah memberikan kesempatan bisa haji di Masjid Baitul Haram. Iya kan? Bisa haji di sini, nggak perlu tawaf, hajinya nggak perlu ya, di sini dengerin kajian, berzikir ya sampai matahari terbit. Alhamdulillah, ini matahari udah terbit belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya kalau nggak ada yang bertanya, oh ini ada pertanyaan dari Ibu. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana sunnahnya, apakah apa yang dilakukan Rasul setelah sholat Idul Fitri, apakah ada sunnah setelah sholat kita bermaaf-maafan. Jadi yang ada sunnahnya itu mereka saling mengucapkan selamat. Mereka saling mengucapkan selamat ya, dalam artian mereka sudah selesai dari Ramadan, maka yang dikatakan adalah mengatakan taqabbalallah minna wa minkum ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun maaf-maafan ini kalau kita merasa punya salah sama tetangga kita, sama teman, ya minta maaf ketemu itu. Tapi tidak dalam artian dijadikan tradisi terus untuk maaf-maafan. Yang minta maaf itu bukan cuma Idul Fitri. Kalau sekarang ini punya salah sama temannya, ya habis sholat datang ke temannya, maaf ya aku ya. Karena kita nggak tahu apakah kita bakal sampai ke Idul Fitri, nggak tahu. Tapi kalau kita ketemu sama teman kita pas Idul Fitri, ya kita minta maaf sama dia, nggak apa-apa. Ya Allah, aku lama nggak ketemu sama kau ya. Karena biasanya Idul Fitri ini sebagai ajang silaturahim. Orang pada mudik ya, ketemu keluarganya yang mungkin, ya Allah aku kayaknya punya salah sama fulan ini, minta maaf. Tapi yang dianjurkan adalah mendoakan taqabbalallah minna wa minkum. Kita doakan. Ini termasuk tradisi sebenarnya yang dilakukan oleh para salafus saleh untuk mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan kamu. Karena memang bulan Ramadan ini bulan ibadah. Bulan ibadah, orang pada ibadah semua bulan Ramadan itu. Tinggal satu yang perlu diperbincangkan, ibadahnya diterima enggak? Maka di sini kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Minal a'idin artinya mudah-mudahan kau termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Wal faizin, orang-orang yang apa faizin itu? Orang-orang yang sukses. Di Indonesia ini minal a'idin wal faizin terjemahannya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Ya nggak bener lah. Itu minal a'idin, semoga kau termasuk dari orang-orang yang kembali kepada Allah. Engkau kembali yang mungkin selama bertahun-tahun kau nggak pernah sholat berjamaah, nggak pernah ke masjid. Alhamdulillah dengan Ramadan ini dia jadi tambah baik. Ya. Jadi minal a'idin itu bukan mohon maaf lahir dan batin, itu ucapan selamat sebenarnya, doa. Minal a'idin, semoga kau termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, dan termasuk orang-orang yang sukses dalam Ramadan ini. Atau taqabbalallahu minna wa minkum, atau pakai bahasa Indonesia kita doakan saudara kita sukses, mudah-mudahan amalmu diterima umpamanya pas Ramadan, mudah-mudahan amalmu diterima. Kalau kita juga merasa punya salah, yang kita nggak apa-apa minta maaf. Aku maaf ya, aku kayaknya banyak salahnya sama kamu. Sekarang kan enggak, semuanya kosong-kosong ya. Kosong-kosong. Iya, doakan taqabbalallahu minna wa minkum kosong-kosong jadinya. Enggak, jadi yang ada sunnahnya itu adalah saling mendoakan, bukan kosong-kosong. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya, kita cukupkan di sini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang salah. Ingat kalau jawaban saya salah ya dibenarkan. Karena yang manusia itu bisa salah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.